Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana cara memeriksa apakah upah yang kita terima sesuai dengan upah yang dilaporkan ke BPJS, khususnya dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Langkah yang pertama adalah kita harus memiliki informasi dana dan usia pensiun peserta JP tahun, contohnya ini tahun 2020. Nah, ini harus kita punya dulu. Laporan ini bisa kita ambil di website BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di websitenya itu nanti kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita juga harus punya slip gaji atau bukti pembayaran gaji untuk tahun 2020. Nah, ini contohnya ini lapornya. Lalu kita lihat slip gajinya. Ini contoh yang pertama ya. Ini contoh laporan BPJS yang pertama. Lalu dari laporan ini kita punya slip gaji, contohnya untuk bulan Agustus. Nah, Agustus itu untuk yang dilaporkan Agustus ini sebesar 3.191.571 ini Agustus. Nah, kita lihat nih Agustus, supaya melaporkan Agustus 31.91571. Nah, oke, kita pastikan dulu benar atau tidak ini. Harusnya berapa sih yang harusnya dilaporkan. Nah, ini setelah kita dapatkan slip gaji ini, kita harus uraikan dahulu yang mana gaji pokok, mana tunjangan tetap, mana tunjangan tidak tetap. Upah yang harusnya dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Itu yang harusnya dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk tunjangan tidak tetap itu memang tidak dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi contoh dengan slip gaji ini gaji pokoknya ini sudah sama 2 juta. Terus kita uraikan tunjangan tetap. Nah, kalau tunjangan tetap itu tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran, pembayarannya tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Nah, dalam hal ini hanya ada satu yang bukan tunjangan tetap, yaitu tunjangan prestasi. Tunjangan prestasi ini karena dipengaruhi oleh kehadiran maka tidak masuk atau tidak digolongkan untuk yang dilaporkan ke BPJS. Ini tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan 170.000 ini. Tunjangan komunikasi 77.000 ini. Tunjangan transportasi 315 ini. Tunjangan regional 330.000 ini. Nah, yang diabaikan hanya tunjangan prestasi. Ini tidak dihitung karena tidak masuk dalam tunjangan tetap. Nah, ini ditotalkan gaji pokok tambah tunjangan tetap. Hasilnya 2.992. Nah, harusnya ini yang minimal dilaporkan sama perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi ternyata dia melaporkan 3.191.571 nih. Kita cek lagi nih.
Oke. Nah, artinya apa? Terjadi selisih bayar, yaitu lebih. Harusnya yang dibayar harusnya yang dilaporkan itu 3.191.571, namun harusnya yang dilaporkan itu 2.992.000, ternyata yang dilaporkan 3.191.571. Nah, ini sebenarnya pelaporannya lebih 199.571. Nah, pertanyaannya apakah ini bermasalah bagi pekerja? Pada dasarnya kalau dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya ini tidak ada masalah bagi si pekerjanya, tidak ada dirugikan, tidak ada yang berkurang manfaatnya dengan dilaporkan lebih ini. Tetapi ada indikasi lain bahwasanya perusahaan membayar upah di bawah upah minimum. Jadi sebenarnya ini upah yang minimal dilaporkan ini benar hampir sama dengan upah minimum sih sebenarnya. Nah, oke. Ini untuk contoh yang pertama. Posisinya lebih dilaporkan ke BPJS. Oke, ini sebenarnya tidak ada masalah kalau dikaitkan dengan BPJS, tidak ada masalah ya, tidak ada pengurangan manfaat. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini upah yang dilaporkan ke BPJS ini 4.054.000 setiap bulannya. Ini contoh yang kedua ya. 4.054.000 ini yang dilaporkan setiap bulannya tahun 2020 juga. Karena ini tahun 2020, kita ambil contoh slip gaji untuk yang tahun 2020 juga. Nah, ini contohnya April ya, April. Nah, dari slip gaji ini didapati bahwasanya gaji pokok ini 4 juta, ini udah sama 4 juta. Lalu tunjangan perumahan ini 600, tunjangan komunikasi ini 177, ini juga masuk tunjangan tetap. Ini yang prestasi ini tidak kita masukkan karena pembayarannya ini dipengaruhi oleh kehadiran, jadi kita abaikan saja. Nah, tunjangan transportasi 998, tunjangan regional 942, totalnya adalah total tunjangan tetap 2.718. Apabila ditotalkan lagi gaji pokok tambah tunjangan tetap, maka hasilnya adalah 6.718. Nah, ini adalah minimal gaji yang harus dilapor ke BPJS. Ternyata perusahaan hanya melaporkan gaji sebesar 4.054. Artinya apa? Terjadi kurang lapor sebesar 2.718.411. Nah, apa konsekuensinya dengan kurang bayar ini? Kalau seumpamanya kurang bayar ini akan mengurangi manfaat bagi si pekerja. Manfaat apa yang berkurang? Yaitu tadi besaran jaminan pensiun atau jaminan hari tuanya itu nanti pasti akan lebih kecil dari yang seharusnya. Kenapa? Karena ya pembayaran atau iuran yang diterima atau simpanan, sebenarnya simpanan si pekerja itu nominalnya akan lebih kecil dari yang seharusnya. Walaupun sebenarnya kalau seumpamanya dilaporkan 6 juta ini, sebenarnya memang si pekerja pasti iuran si pekerja akan naik juga. Tapi iuran si pekerja ini kan simpanan juga, simpanan dia langsung. Tapi kalau untuk perusahaan sebenarnya ada simpanan yang tidak langsung dari perusahaan. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dia kurang bayar ini yang bermasalah, tapi kalau dia lebih bayar dari minimal upahnya itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ada indikasi dari situ juga sebenarnya kalau yang bisa lebih itu ada kemungkinan kurang di bawah upah minimum, pembayaran upah minimum kabupaten ya atau kota. Itu kira-kira. Kalau ada yang
perlu ditanya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.